Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Allah menjadi bagian kita sepanjang hari ini. Bersama saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat House of Blessing. Hari ini kita akan membahas tema menikmati keindahan suara Tuhan. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 29 ayat 3 sampai 9. Begini firman Tuhan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, suara Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar, suara Tuhan membuat beranak rusa, betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Saudara yang terkasih, di ayat-ayat tersebut, suara Tuhan dituliskan sebanyak 7 kali, dan menurut Alkitab, angka 7 merupakan angka sempurna. Di ayat 3 dikatakan, Tuhan adalah Allah yang mulia. Ada 7 hari dalam 1 minggu, itu berarti umatnya harus memuliakan Tuhan di setiap harinya. Di sini Daud sedang mempresentasikan Tuhan bukan sebagai penakluk musuh-musuh Israel, tetapi sebagai pencipta yang berdaulat atas alam semesta ciptaannya. Saudaraku, menikmati keindahan suara Tuhan menurut Mazmur ini adalah dengan beribadah kepadanya dengan cara yang sederhana. Tapi kita perhatikan dulu ayat 1. Ayat 1 ini dari terjemahan bahasa Ibraninya menjadi begini. Berilah kepada Tuhan, hai anak-anak Allah, berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Saudara, ada penafsir yang mengatakan bahwa anak-anak Allah dari bahasa Ibraninya itu Bene Elim adalah para malaikat sorga, di mana bangsa Israel adalah penonton yang diarahkan Daud untuk mencontoh penghuni sorga di dalam beribadah. Jadi para malaikat sorga beribadah dan umatnya mencontoh dari apa yang dilihat di sorga, begitu. Ada juga yang menafsir bahwa anak-anak Allah itu adalah bangsa Israel, di mana mereka adalah pelaku dari ibadah yang dimaksud Daud. Keduanya adalah benar menurut saya, bisa dipakai. Sekarang kita perhatikan ayat yang kedua bagian A. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Dari bahasa Ibraninya menunjuk pada pujian yang ditujukan hanya bagi Tuhan. Kemudian ayat 2 bagian B. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini menegaskan bahwa penyembahan kepada Tuhan haruslah selaras dengan kekudusannya. Saudara dapat membandingkannya dengan bacaan di 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Perhatikan kata sujudlah atau sembahlah dari kata kerja Ibrani dalam arti kegiatan yang diulang-ulang. Dengan demikian saudara, pujian penyembahan di dalam kekudusan nama Tuhan menjadi gaya hidup bangsa Israel setiap hari yang menjadi panutan bagi bangsa-bangsa lain. Demikian juga dengan kita hari ini. Apa yang menjadi contoh dari Israel yang mencontoh penghuni sorga, kita juga umat perjanjian baru melakukannya demikian. Jadi beribadah kepada Tuhan itu dalam kekudusan. Jadi kita tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya, tetapi kita harus memperhatikan diri kita ketika menghampiri Tuhan. Dan bagaimana kita beribadah, ini haruslah menjadi satu gaya hidup. Jadi bukan sekedar asal-asalan atau sekedar ya pokoknya saya sudah datang beribadah. Bukan sekedar satu seremonial belaka, tetapi benar-benar menjadi gaya hidup yang akan disaksikan oleh orang-orang
yang bukan Kristen atau yang tidak mengenal Yesus. Nah, sekarang kita kembali ke ayat 3-9 tadi. Suara Tuhan yang didengar Daud adalah suara Dia yang berfirman, "Jadilah," maka semua itu jadi. Saudara dapat melihatnya dalam Kejadian pasal 1 mengenai penciptaan itu. Nah, suara Tuhan yang terdengar menakutkan bagi manusia, maksud saya, ini adalah peristiwa yang terjadi di alam. Jadi suara yang terdengar menakutkan manusia atas peristiwa ini yang terjadi di alam sesungguhnya merupakan suara yang sangat indah untuk dinikmati umatnya. Jadi menakutkan bagi orang yang bukan umat Tuhan, tetapi bagi kita, bagi jemaat, suara Tuhan itu indah untuk dinikmati, saudaraku. Mengapa? Pertama, air yang dianggap sebagai kuasa kekacauan. Ayat 3 dan ayat 10 bagian A. Kedua, gunung-gunung yang dipercaya sebagai tempat kediaman para ilah. Di ayat yang ke-6. Ketiga, padang gurun diyakini menjadi tempat bersemayam roh-roh jahat. Ayat 8. Semuanya itu, saudara, tidak berdaya di hadapan Tuhan Allahnya Israel. Jadi suara Tuhan itu begitu menakutkan bagi orang yang tidak mengenal Dia, tetapi begitu indah karena tidak ada kuasa apapun yang dapat menandingi suara Tuhan. Jadi sehebat apapun kuasa-kuasa roh-roh yang ada dalam dunia, ketika Tuhan berfirman, maka semua itu tunduk dan takluk kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Jadi suara Tuhan yang indah dan berkuasa itu hanya dapat dikenali oleh umatnya yang beribadah dengan penuh hormat, karena Dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Ayat 9 dan ayat 10 bagian B. Puji Tuhan. Nah, kemudian kita lihat dari ibadah di mana pujian penyembahan umat yang suaranya di bumi terdengar ke sorga itu, dan sebaliknya suara Tuhan dari sorga terdengar di bumi, maka turunlah kekuatan Tuhan kepada umatnya dan diberkatinya dengan sejahtera. Ayat yang ke-11. Baik berkat kekuatan maupun damai sejahtera, atau bahasa Ibraninya shalom, dari kata kerja Ibrani yang menunjukkan berkat Tuhan tersebut diberikan terus-menerus dalam hubungannya dengan perjanjian atau covenant. Bahasa Ibraninya itu berit. Jadi gini sederhananya, saudara. Berit itu, perjanjian atau covenant itu, raja besar menaklukkan raja kecil, di mana raja kecil berkomitmen untuk setia kepada raja besar. Dan selama ia setia, maka raja besar menjamin kehidupan, menjamin keamanan, menjamin kesejahteraan dari si raja kecil. Ini yang menjadi prinsip daripada berit. Jadi saudaraku yang kekasih, ketika kita jemaat tunduk kepada Tuhan, dengar-dengaran akan suara Tuhan, dan kita senantiasa datang beribadah dalam kekudusan, kita memuji, menyembah Tuhan setiap hari, maka jaminan pemeliharaan Tuhan sebagai bagian dari perjanjian, apalagi kita sekarang disebut umat perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah Yesus, maka segala yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Berkat-berkat yang menjamin kehidupan kita tidak berkekurangan di hari-hari yang sulit seperti sekarang ini. Tetap bersemangat, saudaraku, tetap maju dalam iman, tetap bersyukur, dan bersama keluarga kita melayani Tuhan. Sampai ketemu di vlog yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, terima kasih kembali hari ini kami dapat berdoa, beribadah kepadamu, baik secara pribadi maupun bersama dengan keluarga kami masing-masing di rumah, di mana kami tetap berdiam diri menantikan jaminan pertolongan Tuhan berlaku atas lingkungan kami, atas kota kami, atas bangsa kami. Kiranya Tuhan, setiap umat-Mu yang sedang menghadapi kesulitan hari-hari ini tetap dapat mendengarkan suara-Mu. Bagi dunia suara-Mu sangat menakutkan, tetapi bagi kami Tuhan, peristiwa yang terjadi hari-hari ini, termasuk wabah penyakit corona, bagi kami suara Tuhan ada di dalam peristiwa ini,
Sehingga bagi kami peristiwa ini tidaklah menakutkan, tetapi kami percaya suara-Mu yang terdengar bagi kami melalui pembacaan firman, melalui pendengaran kami akan firman, melalui berbagai siaran yang kami dengar atau kami tonton. Kami percaya Tuhan sedang dan akan terus bekerja sampai bangsa kami dibebaskan dari penyakit corona. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, di masa-masa yang sukar kami masih punya suara Tuhan, kami masih punya firman Tuhan, sehingga kami punya jaminan untuk kehidupan kami, bahwa jaminan untuk kekekalan aman di dalam Kristus. Maka jaminan kehidupan kami sehari-hari seperti firman-Mu tadi, damai sejahtera dan kekuatan-Mu menjadi juga bagian berkat perjanjian. Karena kami punya darah Yesus, kami punya perjanjian Kristus yang kekal itu, kami tidak takut menghadapi hari-hari yang sulit ini ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada umat-Mu agar mereka juga mempercayai apa yang mereka dengar dari Tuhan, bukan hal yang menakutkan dari dunia. Bapa, berkatilah pemerintah kami dari presiden sampai RT, semua yang bertugas di gugus tugas COVID-19 maupun para tenaga medis, para dokter. Kiranya Tuhan memberkati sehingga Tuhan semua yang menjadi ranah tugas mereka, tidak ada satupun yang tidak dapat diselesaikan, karena hikmat dan kekuatan Tuhan ada di dalam mereka. Berkati dan sembuhkan semua yang terkena penyakit ini ya Tuhan, baik itu corona maupun penyakit-penyakit lain. Kepada jemaat Tuhan juga yang terkena, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap pribadi dan rumah tangga yang saat ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa hadir dan memberkati mereka dengan kecukupan pangan, sandang, dan papan, serta kebutuhan keuangan dari kebutuhan terkecil sampai kebutuhan terbesar. Tepat pada waktunya Tuhan Yesus mengadakan. Terima kasih Bapa dalam sorga, Indoa sembahyang kami siap menjalani hari dengan iman, dengan sukacita, dengan penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya.